Ya, hari ini pertama saya penasihat hukum terdakwa atau advokat terdakwa menyampaikan atau mengajukan bukti tambahan berupa bukti elektronik, sebuah rekaman video di mana dalam rekaman video tersebut ada kuasa hukum dari keluarga korban, rekan Heri Reang, dan kerabat keluarga korban, kerabat korban, kemudian Pak RT setempat memasuki kios atau toko Budi dengan cara didobrak itu, kemudian berhasil masuk. Nah, setelah terlihat dalam tayangan video itu, memang tempatnya itu ruangannya masih rapi, tidak berantakan. Bahkan ada sembako, ada minyak juga masih rapi, ya. Dan tidak ada satupun yang mengatakan menemukan bercak darah. Hanya mengatakan bau busuk telur, itu saja. Nah, artinya ya, itu tanggal 11 September 2025. 3 hari setelah Ririn Priyo ditangkap. Nah, artinya kalau Priyo itu di dalam kesaksiannya pada tanggal 18 Mei 2026 menerangkan mengenai ada perubahan TKP khususnya pembunuhan terhadap Budi, ya, dilakukan di kios, kemudian penyidik langsung menindaklanjuti dengan olah TKP dan katanya menemukan bercak darah, maka dibandingkan dengan video yang lebih dulu, ya, dilakukan, dicek oleh keluarga korban, kerabat korban dan kuasa hukumnya itu Heri Reang, ya, itu tidak menemukan bercak darah dan tempatnya masih rapi. Jadi hanya untuk perbandingan saja, biar hakim yang menilai. Dan itu saya dapat dari, ya, akun Facebooknya, media sosial akun Facebooknya Heri Reang yang diunggah pada 11 September 2025. Ya, jadi bukti itu, ya, kenapa saya serahkan karena Priyo berubah mengatakan ada di kios, sehingga kami ajukan bukti rekaman video itu. Hanya untuk perbandingan, untuk hakim dasar memperbandingkan, untuk menilai, ya, untuk menyimpulkan, untuk memutus nanti kan, apakah mana nih yang dipercaya kan? Apakah keterangan Priyo, ya, bahwa TKP untuk pembunuhan Budi di kios, ya, atau di rumah, nanti biar hakim lah yang menyatakan. Tapi yang jelas sih ada pembunuhan kan itu. Nah, tapi saya lebih percaya sebenarnya keterangan Priyo yang pertama, ya, yang di rumah itu. Nah, makanya ketika nyebut di kios, kasih nih bukti cek TKP, ya, tanpa didampingi polisi saat itu tanggal 11 September 2025, kondisinya masih rapi, tidak berantakan gitu. Yang kedua, langsung tadi pemeriksaan terdakwa Ririn, dan ditanya oleh penuntut umum, pada pokoknya Ririn tidak tahu pembunuhan. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, apa yang dia tahu? Nah, yang dia tahu itu rekan-rekan dengarkan sendiri bagaimana tajamnya penuntut umum, jaksa menanyakan kepada Ririn, dan Ririn tadi kita saksikan memang tidak tahu, dan yang ia tahu itu datang ke Budi karena diminta oleh Budi, ya, karena ada Aman Yani mau nagih utang, jadi diminta oleh Budi untuk datang untuk menengah-nengahi. Itu tadi kan keterangan terdakwa Ririn bersama Priyo datang, nyampe ke rumah Budi sudah ada Aman Yani sama Joko. Nah, kemudian tidak lama tadi kan diterangkan Joko keluar lewat pintu garasi, kemudian Aman Yani meminta Ririn nyusul Joko, tapi Ririn sempat mengatakan Priyo saja yang nyusul, karena kan Ririn juga tidak tahu kan akan terjadi pembunuhan atau tidak, kan dia tidak tahu, sehingga nyuruh Priyo. Tapi Aman Yani mengatakan sudah kamu ajarin kan, akhirnya Ririn pergi. Saat Ririn keluar, Budi ikutan keluar, korban kan tadi begitu, ya, Budi ikutan keluar sama Ririn, ya, kemudian Priyo ngikuti dari belakang menggunakan motornya Ririn, ya, atau istrinya Ririn, Sela itu kan. Nah, keluar ke arah kios atau toko. Nah, nyampe di kios, Joko ada yang tadi keluar duluan, sudah standby dengan menggunakan motornya. Nah, kemudian Ririn ikut Joko karena tadi disuruh oleh Aman Yani. Sementara Aman Yani ada sendirian ditinggal
di rumah. Lalu tadi kan ditanya juga sama jaksa, kritis. Saya bagus ya, saya apresiasi pertanyaan jaksa itu kritis, artinya untuk menguji kan kebenarannya. Loh kenapa Budi keluar? Ikut keluar. Kata Ririn tadi mau beli cemilan untuk tamu Amaniani tadi yang ditinggal sendirian kan. Nah, lalu kalau Prio ditanya kenapa Prio ikut? Kan dia jawab tidak tahu. Nah, kemudian itulah yang terlihat di CCTV yang pernah ditayangkan di sidangnya Prio. Ketika Prio Ririn sama Budi, kemudian diikuti Prio keluar, itu ke arah kios, ya. Itulah yang sebenarnya. Kemudian Ririn pergi ke asrama Penganjang dengan motornya Joko, ya, Pak Jerry. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya tidak tahu. Prio bersama Budi lah ada di kios, ditinggal sama Joko sama Ririn kan, pergi. Lalu kan ditanya berapa lama di Penganjang, di asrama Penganjang? Kurang lebih 1 jam, kata Ririn tadi kan. Nah, ngapain saja? Ya dia nunggu Joko saja di motor di asrama Penganjang itu, bukan di rumahnya tapi di jalan. Digambarkan Ririn di sebelah kiri, Jokonya di seberangnya sebelah kanan. Lalu ditanya juga ada siapa, Joko ketemu siapa? Ada 4 orang ya membawa mobil yang menemui Joko bersama 4 orang ya, terlihat dari cahaya ada di dalam mobil. Nah, kemudian kurang lebih 1 jam Joko mengajak Ririn kembali ke rumah Budi. Nah, menggunakan motor yang nyetir temannya Joko, yang di antara 4 orang tadi di mobil. Temannya Joko yang nyetir, Ririn di tengah, Joko di belakang. Nah, lalu ditanya lagi kan sama jaksa, ke rumah itu apakah langsung ke rumah, ke kios dulu? Ke kios. Ke kios di stop sama Prio. Nah, berhenti motornya goncang bertiga itu, Prio di situ sendirian dengan menggunakan motornya Ririn. Nah, kemudian Joko sama Ririn turun, sementara temannya yang nyetir balik lagi ke arah Kulcim. Nah, kemudian Joko meminjam motornya Ririn yang dipegang Prio. Pergi lagi Jokonya, sehingga tinggal Ririn sama Prio. Kemudian apa yang dilakukan? Kata jaksa tadi kan, akhirnya Ririn sama Prio berjalan kaki ke rumahnya Budi. Nah, itu juga yang terlihat di dalam sidangnya Prio, ada terekam CCTV Ririn sama Prio ke arah rumahnya Budi lagi kan itu. Nah, kemudian nyampe di rumah Budi, Ririn melihat suasana sepi. Ririn tanya ke Prio, Budi mana kok sepi? Prio jawab tidak tahu. Ya. Nah, kemudian tidak lama Joko datang dari pintu garasi tadi kan. Nah, kemudian tanya sama Joko, Bang, Budi mana? Budi menjawab, Joko tanya sama Joko, Budi mana? Joko menjawab bahwa Budi sama Amaniani keluar lagi urusan bisnis. Nah, terus juga Ririn nanya lagi kalau istri sama bapaknya kemana. Istrinya lagi sakit muntah darah, istrinya Budi bersama 2 anaknya dibawa oleh saudaranya, oleh Sahroni, Pak Sahroni, nginap di saudaranya Pak Sahroni. Lalu Ririn ini, ya udah saya pulang, cuma di stop, nggak boleh sama si Joko ya. Katanya dapat PA dari Budi, kamu suruh nungguin rumah sama saya. Nah, itulah jadi Ririn datang ya sama Budi sama Joko itu ya, kemudian Jokonya pergi, kemudian Ririn masuk sama Prio itu sudah sepi, dan Ririn ya itu bohongi menurut saya oleh Joko itu bahwa Budi bersama Amaniani pergi dan istrinya sama anaknya itu dibawa sama Pak Sahroni nginap di rumah saudaranya Budi. Nah, tetapi belakangan kalau menurut keterangan Prio diketahui itu sudah pada meninggal, itu sudah terjadi pembunuhan. Itu. Jadi disitulah Ririn tidak tahu pembunuhan itu. Nah, kemudian sampai besoknya lagi ya, Ririn juga sempat pulang kan setelah beli makan Prionya. Nah, kemudian pagi dini harinya Ririn diminta Joko untuk mengantar saudaranya mengantar Joko ke saudaranya ke Jatibarang kan. Terus kemudian mobilnya mogok. Kemudian Joko ngasih KTP untuk nginap. Ya, Ririn suruh nginap aja karena Jokonya turun dan mobilnya bukan mogok, tersendat ya, tersendat. Nah, kemudian nginep ke Jatibarang ya. Nah, kemudian sampai seterusnya lah. Pada pokoknya disitulah Ririn tidak tahu pembunuhan itu. Tadi keterangan terdakwa Ririn seperti itu ya kronologisnya, sehingga ia tidak tahu pembunuhan. Keterangan gitu. Ririn hari ini